Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Rosaidina juga. Saya Sundara Felia. Saya Rega Ahmad Dhani. Di sini kami akan mempresentasikan konflik laten dan manifest. Yang pertama itu ada konflik laten. Nah, di video konflik laten itu kami menggunakan video tentang perang dingin Amerika Uni Soviet. Nah, kenapa sih kok perang dingin itu tuh bisa termasuk ke dalam konflik laten? Nah, dia tuh bisa termasuk dalam konflik laten itu karena yang pertama itu kan perang dingin itu nggak secara langsung pakai senjata gitu kan. Mereka tuh kayak nggak terlihat, tapi tuh aslinya mereka tuh benar-benar kayak berseteru gitu. Nah, terus mereka tuh biasanya tuh kayak mereka perlombaan tentang kemajuan senjata dan teknologi. Jadi mereka tuh nggak benar-benar kegiatan gitu di mata masyarakat tuh mereka tuh kayak biasa aja, tapi padahal di dalamnya tuh Terus yang kedua ada konflik manifest. Nah, konflik manifest itu yang di grup itu kan videonya udah saya kirim. Konflik manifest itu tentang bullying, itu menggunakan dua orang yang mereka tuh cekcok gitu loh, tapi itu dilihat banyak orang. Nah, singkat ceritanya di video itu mereka ada dua teman yang sedang bermain. Nah, salah satunya itu nggak sepakat dengan kayak iya gitu loh. Nah, yang satunya itu marah, akhirnya mereka cekcok. Nah, cekcoknya mereka itu dilihat banyak orang dan terbuka. Jadi itu yang dinamakan manifest. Kemudian adalah konflik manifest kedua. Manifest tersendiri, konflik manifest sendiri memiliki definisi konflik yang bisa kita amati secara langsung. Contohnya adalah sekelompok massa ormas terlibat bentrok di kawasan larangan Tengaran pada 20 bulan Februari 2024. Ada dua kubu yang saling bentrok dan mereka membawa senjata tajam sehingga menarik perhatian masyarakat, sehingga konflik tersebut bisa dilihat oleh banyak orang. Maka konflik tersebut disebut sebagai konflik manifest, alias suatu konflik yang bisa kita lihat secara langsung, bisa kita amati secara langsung bahwa terjadi sebuah konflik di daerah, di tempat tersebut. Sekian. Nah, jadi tuh di sini bisa disimpulin kalau konflik laten itu kan nggak terlihat. Nah, tapi sedangkan konflik manifest itu tuh bisa dilihat sama orang banyak. Nah, sekian dari kami. Adakah yang ingin ditanyakan? Silakan jelas. Perkenalkan, nama saya Noviana Nurheria, absen 24, izin bertanya. Jadi apa perbedaan konflik laten dan konflik manifest? Perkenalkan, saya Safanya, absen 28, ingin bertanya. Bagaimana sih cara menangani konflik manifest sebelum menjadi besar? Perkenalkan, saya Raja Pratiwi, absen 22 dari kelompok 5. Apa saja dampak yang bisa ditimbulkan dari konflik manifest kepada masyarakat? Terima kasih. Saya Keisha Sivara, absen 12 dari kelompok 3. Tadi kan yang dipresentasi itu kan contohnya perang di Amerika. Nah, kalau contoh di kehidupan sehari-hari itu apa? Saya sama Esmeria ingin bertanya tentang konflik laten. Dan kenapa sih konflik laten itu sering tidak terlihat di kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Yang pertama saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Noviana. Apa perbedaan konflik laten dan konflik manifest? Konflik laten itu masih tersembunyi,
Tetapi kalau konflik manifest itu sudah terbuka dan terlihat jelas dalam bentuk penelitian. Selanjutnya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Safanya, apa dampak dari konflik manifest terhadap kehidupan sosial masyarakat? Jawabannya itu bisa menimbulkan ketegangan sosial, kekerasan, atau bahkan perubahan kebijakan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Najwa. Cara mengatasi konflik manifest agar tidak menjadi lebih besar adalah: pertama, dengan komunikasi terbuka; kedua, mediasi atau negosiasi; ketiga, mencari solusi yang adil; keempat, aturan yang jelas dalam kelompok atau organisasi. Adanya aturan yang jelas dapat mencegah konflik berulang. Kemudian, pengendalian emosi, menghindari tindakan agresif atau reaktif yang justru memperburuk situasi. Sekian. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kesha. Apa aja sih contoh konflik laten di kehidupan sehari-hari? Nah, konflik laten dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya itu dalam keluarga, itu ada ketidakpuasan anggota keluarga terhadap pembagian tugas di rumah. Terus habis itu di tempat kerja itu biasanya ada kecemburuan antar karyawan terkait promosi atau kenaikan gaji. Terus ada di dalam masyarakat itu ada perbedaan keyakinan atau pandangan seperti itu. Terus dalam dunia pendidikan itu ada tekanan pendidikan yang berlebihan dari orang tua antara murid satu sama yang lain gitu. Jadi kayak semisal ini tuh lebih pintar, itu enggak, jadinya kan yang enggak, yang biasa aja itu dia dapat tekanan dari orang tuanya gitu. Jadi dia iri sama yang lebih pintar gitu. Terus yang kedua itu saya menjawab pertanyaan dari Elsa. Itu konflik laten secara lebih jelas itu konflik yang belum muncul ke permukaan secara terbuka, tetapi telah ada dalam bentuk ketegangan, ketidaksepakatan atau perbedaan kepentingan yang belum diekspresikan secara eksplisit. Ciri-ciri konflik laten itu ada tidak terlihat secara langsung, berpotensi menjadi konflik terbuka atau manifest tadi. Terus adanya ketegangan dan ketidakpuasan bersifat jangka panjang karena tidak ada obrolan yang bisa mengurangi konflik itu. Terus habis itu bisa dipicu dari berbagai hal. Lalu yang ketiga itu pertanyaan dari Salma. Itu mengapa konflik laten tidak sering dilihat dalam kehidupan sehari-hari? Itu karena dia tuh tidak diekspresikan secara terbuka, jadi itu biasanya diam-diaman gitu. Terus habis itu tertutupi sama interaksi sehari-hari, jadi kayak kan di depan kan biasa aja, jadinya dia tertutupi gitu loh. Nah, terus habis itu karena dia tuh apa ya, nggak terlihat ya, jadinya nggak begitu terlihat di masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami yang akan menjelaskan tentang konflik sosial mikro dan makro. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadine Syakira Putri. Nama saya Jazzy Farisina Maira. Pertama ada yang konflik sosial mikro. Yang di sini kami itu menggunakan videonya itu pakai yang lagi viral nih. Ada anak SMP itu mengancam ibunya sendiri pakai senjata tajam karena dia itu nggak dibeliin skincare. Untuk konflik sosial mikro sendiri ini konflik yang terjadi dalam skala kecil, melibatkan individu atau kelompok kecil kehidupan sehari-hari. Biasanya terjadi di lingkungan keluarga, sekolah ataupun tempat kerja. Kenapa yang kasus sosial ini itu masuk ke konflik mikro? Itu karena kasus ini terjadi dalam keluarga. Terus penyebabnya itu karena masalah pribadi. Anaknya itu marah, pengen skincare, terus gak dituruti, jadinya dia marah sama ibunya sampai mengancam pakai senjata tajam. Terus konflik ini itu bisa diselesaikan secara internal. Masalah ini diselesaikan lewat komunikasi dalam keluarga atau bimbingan psikologis tanpa perlu kebijakan pemerintah. Jadi cuma terjadi dalam skala kecil yang melibatkan keluarga saja, nggak sampai ke yang besar, berskala besar. Ya, sedangkan konflik sosial makro itu adalah konflik sosial yang berskala besar yang melibatkan banyak masyarakat.
kelompok masyarakat dan berdampak luas pada sistem sosial, ekonomi, dan politik untuk suatu negara. Sebagai contohnya, yang sudah saya kirimkan yaitu demo Omnibus Law yang termasuk konflik sosial makro karena melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti buruh, mahasiswa, aktivis yang lainnya, dan berdampak sosial terutama terkait kebijakan pemerintah yang mempengaruhi banyak orang. Secara gampangnya konflik mikro dan makro itu bedanya ini, kalau misal konflik mikro itu adalah konflik yang terjadi dalam skala kecil melibatkan individu atau kelompok kecil seperti keluarga, pertemanan, atau lingkungan kerja. Dampaknya ini cenderung terbatas dan bisa diselesaikan dengan komunikasi langsung. Sedangkan kelompok sosial makro konflik besar yang melibatkan kelompok masyarakat luas berkaitan dengan kebijakan atau sistem sosial dan berdampak pada kehidupan masyarakat secara nasional. Sebenarnya dari kelompok kami mikro dan makro, apakah ada pertanyaan? Saya kakak dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana konflik antar negara dapat menjadi contoh konflik makro? Silakan, saya Fatah Fariza dari kelompok 1 izin bertanya tentang konflik makro. Apa dampak konflik makro terhadap kehidupan sosial dan ekonomi di sebuah negara? Saya izin bertanya, nama saya Mia Yulfikasi dari Suma dari kelompok 1. Mau bertanya, apakah konflik makro selalu berhubungan dengan politik? Saya ingin bertanya, untuk soal mikro, bagaimana konflik mikro bisa terjadi dalam lingkungan sekolah? Saya dari kelompok 1 izin bertanya, bagaimana cara kita meminimalisir agar tidak terjadi konflik makro dalam kehidupan masyarakat. Saya izin bertanya, saya Niken dari kelompok 1 ingin bertanya, kenapa konflik mikro lebih mudah diselesaikan daripada konflik makro? Izin menjawab dari pertanyaan kakak, bagaimana konflik antar negara dapat menjadi contoh konflik makro? Contohnya adalah perang atau ketegangan politik antar negara yang mempengaruhi kehidupan masyarakat luas, seperti perang dunia atau konflik antar Palestina dan Israel. Dan selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Fatah. Apa dampak konflik makro terhadap kehidupan sosial dan ekonomi suatu negara? Bisa menyebabkan ketidakstabilan politik, menurunkan ekonomi, menciptakan perpecahan sosial, dan bahkan menyebabkan perang. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Ani. Apakah konflik makro selalu berhubungan dengan politik? Tidak selalu. Konflik makro juga bisa terjadi karena faktor ekonomi, budaya, agama, atau lingkungan seperti konflik perubahan iklim atau persaingan ekonomi global. Selanjutnya, untuk yang pertanyaan konflik mikro, yang pertama ada pertanyaan dari Javier. Pertanyaannya itu, bagaimana konflik mikro bisa terjadi dalam lingkungan sekolah? Contohnya ini bisa berupa perselisihan antara teman karena perbedaan pendapat, siswa yang tidak terima dengan nilai guru karena dikasih nilai kecil, atau mungkin perebutan posisi dalam organisasi sekolah. Yang kedua, ada pertanyaan dari Ibra, bagaimana cara meminimalisir konflik mikro dalam kehidupan bermasyarakat? Untuk meminimalisir konflik mikro ini dalam kehidupan bermasyarakat, bisa dengan komunikasi yang baik, toleransi, pengelolaan emosi, penyelesaian secara damai, membangun hubungan sosial yang positif, terus menghindari konflik, mengedepankan etika serta norma masyarakat. Selanjutnya ada pertanyaan dari Niken. Kenapa konflik mikro ini lebih mudah diselesaikan dibanding konflik makro? Karena konflik mikro ini hanya melibatkan sedikit orang, sehingga bisa diselesaikan dengan komunikasi langsung tanpa perlu kebijakan atau perubahan sosial yang lebih besar dari seperti pemerintah ataupun lain-lain. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang konflik sosial jangka pendek dan jangka panjang. Sebelumnya, saya Yusuf Syarani Sama, absen 34. Saya Gilang Surya Putra, nomor absen 8. Jadi, saya akan menjelaskan tentang konflik jangka panjang. Jadi, definisi dari konflik jangka panjang ini adalah konflik yang berlangsung dalam waktu yang lama dan tanpa penyelesaian yang jelas atau cepat. Untuk konflik jangka panjang ini, saya mengambil contoh video dampak dari konflik peperangan antara negara Israel dan Palestina.
Mengapa konflik antara Israel dan Palestina adalah contoh dari konflik jangka panjang? Karena perang Zionis ini mempunyai banyak sekali masalah yang sangat kompleks. Terdiri mencakup faktor sejarah, agama, politik, dan juga sosial. Selain itu, masalah yang terjadi antara kedua negara ini tidak mungkin selesai sampai sekarang dan tidak ada penyelesaian yang jelas. Kemudian saya akan menjelaskan tentang konflik jangka pendek. Di sini saya mengambil contoh video dari orang yang sedang berdebat saat melakukan lapan. Konfliknya adalah saat mereka saling beradu pendapat satu sama lain, lalu akhirnya setelah lama berdebat, salah satu dari mereka ada yang mengalah dan meminta maaf. Artinya, konflik jangka pendek adalah konflik yang berlangsung dalam jangka waktu yang agak singkat dan biasanya bersifat sementara. Jadi kesimpulannya adalah jika kalau di konflik jangka panjang itu masih berjalan sampai sekarang konfliknya dan tidak ada penyelesaian. Kalau di konflik jangka pendek itu masalahnya hanya terjadi waktu itu saja dan sudah ada penyelesaian. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ada. Saya Nadina Audias dari kelompok 2 mau bertanya untuk konflik jangka pendek. Apakah kamu pernah terlibat dalam konflik jangka pendek? Jika pernah, tolong ceritakan dan seberapa lama konflik itu terjadi. Saya Arifia Nurul, agen 2 dari kelompok 2. Sebutkan contoh konflik jangka pendek dalam sejarah dunia. Saya mau bertanya, tadi kan Gilang menjelaskan tentang konflik jangka pendek. Nah, di penjelasan Gilang itu konflik jangka pendek contohnya adalah debat. Nah, apakah konflik jangka pendek itu bisa berdampak besar pada hubungan sosial? Jika bisa, dampaknya apa? Seperti itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Satria Kurnia dari absen 30 kelompok 3. Izin bertanya, mengapa konflik jangka pendek sering muncul di lingkungan kerja? Saya mau bertanya, saya komplikasi permasalahan itu juga sedikit bertanya kepada jangka panjang. Apakah konflik jangka panjang ini bisa mempengaruhi antar generasi dan jika bisa bagaimana pengaruhnya? Terima kasih. Saya Purwanto Prasnako dari kelompok 3. Mengapa konflik jangka panjang seringkali sulit untuk diselesaikan? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Najib. Tentunya saya pernah mengalami konflik jangka pendek tersebut. Contohnya pada saat saya kelas 10, saya mendapat tugas fisika yaitu berdebat. Di situ saya saling melontarkan pendapat dan argumen saya dengan teman saya dan kemudian berakhir dengan damai. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Anis. Jadi contoh dari orang konflik jangka panjang yang pernah terjadi itu adalah perang salib yang terjadi pada tahun 1096 sampai 1291. Perang ini melibatkan perang antara Kristen Eropa dan Muslim di Timur Tengah, terutama untuk menguasai tanah Yerusalem. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sita, yaitu apakah konflik jangka pendek bisa berdampak besar pada hubungan sosial? Tentunya saja bisa. Jika tidak segera diselesaikan, konflik kecil bisa merusak hubungan dan perkembangan menjadi konflik jangka panjang. Selanjutnya pertanyaan dari Satria, mengapa konflik jangka pendek sering muncul dalam lingkungan kerja? Karena perbedaan pendapat dalam tim, tekanan pekerjaan, atau kesalahpahaman antar rekan kerja. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Asri terkait dengan bagaimana konflik jangka panjang dapat mempengaruhi antar generasi. Konflik jangka panjang memiliki dampak bagi generasi, terutama pada trauma dan luka psikologis. Yang kedua, dendam dan polarisasi sosial. Yang ketiga, kemiskinan ekonomi. Jadi, beberapa dampak itu dapat mempengaruhi mereka yang berada pada perang tersebut. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Vio terkait dengan mengapa konflik jangka panjang seringkali sulit diselesaikan. Jadi konflik jangka panjang ini sulit diselesaikan karena warisan dendam dan konflik yang berlangsung sangat lama dan menciptakan dendam. Yang kedua, faktor ekonomi dan sumber daya. Jadi seperti perebutan sumber daya alam dan untuk memenuhi faktor ekonomi mereka. Yang ketiga, ketidakpercayaan dan kegagalan diplomasi terkait dalam hal politik.